Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat siang, pagi, sore, dan malam. Kita awali materi pada pertemuan hari ini dengan semangat. Selamat bertemu kembali di kelas saya, dan kita sudah memasuki pertemuan kesekian. Materi kali ini adalah Advanced Copywriting. Jadi teman-teman nanti diharapkan mampu untuk melanjutkan apa yang sudah dikerjakan, gitu ya. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut percaya dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, cukup. Nah, teman-teman, materi kali ini adalah materi yang saya ambil PPT-nya dari teman-teman Purwadika. Teman-teman Purwadika itu besar ya, teman-teman ya, dan apa namanya, sangat sangat membantu sekali di dunia praktisi maupun akademisi. Jadi kita berikan penghargaan setinggi-tingginya kepada teman-teman dari Purwadika, gitu. Nah, kenapa saya ngambil materi dari teman-teman Purwadika? Karena saya menganggap satu 2 materi ini sangat relevan dengan apa yang sedang kita bicarakan, tuh. Nah, jadi teman-teman, materi kali ini adalah tentang copywriting, tuh. Nah, copywriting di sini itu, sangat lekat dengan periklanan atau advertising, dan salah satu bagian dari marketing komunikasi. Jadi, copywriting adalah membuat kalimat yang sifatnya mengajak atau persuasif, gitu. Dan kata kuncinya ada 2, persuasif dan compelling copy that motivate the reader or viewer. Nah, jadi dari apa namanya, copywriting yang kalian buat nanti itu diharapkan itu mampu customer atau orang yang melihat atau target sasaran teman-teman itu bisa berlaku secara spesifik, baik dari aksinya, atau mendaftar, sign up, atau, eee, tahu jasa ataupun usaha yang sedang dikerjakan. Makanya dia kalimatnya mengajak dan compelling. Compelling itu dia bisa repetisi berulang-ulang, gitu. Nah, jadi teman-teman, copywriting itu sebuah proses writing text, gitu ya. Sebuah proses panjang yang dibuat untuk teman-teman bisa memahami sebuah brand atau apa yang sedang dilakukan brand tersebut. Beda sekali dengan content writing, gitu ya. Nah, jadi content writing dan copywriting itu diversuskan di sini karena sangat berbeda. Tone-nya, tone itu nada, ya. Kalau content writing itu lebih informatif, terus kemudian entertaining, kemudian ada sisi mengedukasi atau mendidik. Tapi kalau copywriting dia lebih ke persuasif, emosional, kemudian ada action oriented-nya. Jadi, ketika teman-teman membaca itu teman-teman langsung berbuat suatu hal yang mengarah ke brand tersebut atau ke jasa tersebut, gitu. Makanya content writing itu menginformasikan, copywriting itu mengajak atau persuade the audience to take the specific action, gitu. Nah, ketika kita bicara tentang content writing, itu, sisi lokusnya atau sudut pandangnya itu dipusatkan kepada penonton ya, gitu. Tapi kalau ke copywriting itu dari produk atau dari pelayanan yang semuanya itu nanti fokusnya ke promosi. Makanya, mmm, paling dikejar dari copywriting adalah brand awareness, gitu. Brand awareness, kalau yang content writing dia lebih ke engage.
seperti membuat ekosistem baru ke audiens. Jadi, mohon dipahami bahwa ini adalah 2 hal yang berbeda. Makanya teman-teman, contoh nyata dari copywriting dan content writing itu dia berbeda jauh. Copywriting itu lebih ke headline, tagline, slogan, call to action. Tapi kalau yang content writing itu how to, ya kan, review new article. Nah, itulah yang membuat copywriting itu lebih pendek daripada content writing, gitu. Bayangkan content writing itu adalah sebuah caption. Copywriting-nya adalah tentu sudah pasti hashtag, sudah pasti, satu kalimat yang lebih pendek dari caption yang menjelaskan di bawah sebuah postingan, itulah bedanya. Nah, lalu pentingnya apa sih buat sebuah brand? Gitu. Pentingnya adalah ketika brand itu, besar ataupun kecil, kenapa dia tetap membutuhkan sebuah copywriting? Nah, ada alasan yang sangat masuk di logika atau reasonable, yaitu satu brand itu gampang di-copy, teman-teman. Makanya dari sebuah brand itu dia ada kopiannya atau ada, KW-nya gitu ya, KW-nya. Nah, ketika ketika KW dalam hal ini adalah produk yang sama ya teman-teman ya. Maksudnya tidak ada di dunia ini satu brand yang hanya menjual satu kaos, pasti banyak brand yang menjual kaos. Tidak ada satu brand yang hanya menjual sepatu, bahkan satu brand bisa menjual lebih dari satu produk. Nah, makanya konten, writing yang tadi kita bahas itu kan dia itu kan lebih ke pembahasan ya, jadi critical role-nya dimainkan. Tapi, sekarang kan sangat kompetitif sekali zamannya gitu ya, antara online maupun offline, antara marketplace dan sebagainya. Maka, efektif copywriting yang logika itu lebih kepada dia menonjolkan sebuah brand tersebut agar menarik agar menarik. Karena kita tidak hanya bisa berpangku tangan kepada sebuah logo. Kita butuh leveling yang lebih top, yaitu membuat copywriting agar bisnis atau brand kita, atau apa yang project yang kita sedangkan itu bertumbuh. Nah, makanya yang harus dipahami, kalau teman-teman ke Jogja, daerah mungkin Jalan Kaliurang ya, arah arah ke Jalan Kaliurang, itu, dari kampus Gadjah Mada, itu pasti banyak baliho. Makanya alasannya adalah, bagaimana sih kita dapat perhatian dari audiens kita. Nah, kalian kemarin sedang membuat sebuah campaign dengan SDGs yang akan dibahas, makanya saya ke sini dulu, agar nantinya teman-teman bisa membuat yang namanya copywriting dari program yang sedang kalian kerjakan. Saingan kalian tidak hanya satu, bahkan programnya mirip-mirip, dan kalau kita lihat di gambar ini, gimana? Harus dipahami bahwa copywriting itu adalah sebuah jembatan. Basic konsepnya adalah menunjukkan bagaimana kuatnya program atau bisnis teman-teman. Makanya, teman-teman, setiap melakukan copywriting adalah lebih kepada memberikan solusi dan benefit. Bukan, bukan ya, bukan menunjukkan identitas brand. Harus dipahami ya, gitu. Harus dipahaminya di sini. Dia adalah jembatan. Jadi, your copy must give solution or benefit to the audience. So, the hero in copywriting and branding concept are audience, not your brand atau programnya teman-teman.
pahlawannya di sini adalah target atau audiens teman-teman, bukan brand, bukan programnya teman-teman. Itu yang harus dipahami. Maka, mmm, what should be in the copywriting itu ada 3 paling tidak ya. Pertama adalah targetnya, yang kedua adalah objektifnya, terus kemudian adanya istilah baru ya dalam, kontekstasi periklanan yaitu USP atau CTA, gitu. CTA itu controlling-nya, tapi kalau USP-nya yang ditekankan di sini adalah unique selling proposition-nya. Jadi teman-teman, ketika teman-teman membuat sebuah copywriting, jelas siapa targetnya, jelas apa goal-nya, gitu. Jadi apakah dia hanya awareness atau sales, traffic, atau, engagement dan sebagainya, boleh, itu menjadi sebuah objek, tapi yang jelas objektif ini harus masuk dan unique selling proposition-nya. Nah, ketika berbicara tentang program yang teman-teman, lakukan kemarin di manajemen web dan media sosial sebelum pertemuan ini adalah kalian kehilangan 3 ini. Objektifnya belum kelihatan, target audiensnya belum ada, unique selling proposition-nya juga belum kelihatan. Nah, inilah yang nanti, menjadi, apa namanya, menjadi headline kita pada hari ini, bahwa teman-teman harus mengejar 3 rangkaian ini. Oleh karenanya, saya akan coba memberikan 3 contoh dari 3 brand untuk ad stand out. Jadi ada 3, yaitu dari Tiket.com, GoFood, dan Gokar. Kita perhatikan yang dari sebelah kiri, Gokar, itu ada Gokar adalah solusi bagi kamu para pekerja kantoran. Nah, gitu ya. Deadline-nya adalah satu, spesifik solusinya itu adalah di rebahan sama deadline. Kita perhatikan. Dengan sandaran lebih nyaman untuk rebahan di tengah deadline. Artinya, Gokar memberikan solusi bagi teman-teman yang bahkan dalam busy time atau waktu-waktu sibuk, teman-teman masih bisa rebahan di dalam mobilnya. Dikejar deadline masih bisa tidur di dalam mobilnya. Tidur dalam artian santai ya, lebih ke santai. Nah, jadi dia memberikan spesifik solution. Ada juga pendekatan dari Tiket.com yang di tengah, itu memberikan, kalau yang tadi Gokar solusi ya, kalau yang ini benefit atau keuntungan. Nggak sampai 50.000 ekspor tempat hidden gem ini. Nah, jadi membuat audiens itu penasaran atau curious about, tiket give you the affordable price for holiday. Pendekatannya adalah benefit, nggak sampai 50.000 loh, bisa berwisata. Beda lagi dengan, stimulasi ya, ini lebih ke stimulasi yang paling kanan, yaitu dari teman-teman GoFood. Solusi lapar, kantong tetap hemat, cobain pakai GoFood, itu lebih kepada stimulasi food picture-nya. Nah, jadi tidak hanya dengan kata-kata teman-teman, tapi bisa dengan gambar juga. Tuh, yang relate dengan Indonesian people, ada tahu, ada tempe, ada sambal, dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi, ini adalah contoh dari copywriting. Nah, lalu, apa hubungannya dengan program teman-teman? Program teman-teman kemarin sudah memberikan, sebuah program, tapi ada satu miss di sini yang harus disoroti. Maka, saya akan kasih materi pada siang hari ini, materi kedua adalah tentang masalah sosial dan media masyarakat media massa. Teman-teman harus paham bahwa kemarin kita mencoba membingkainya ke dalam SDGs.
tapi itu kurang spesifik, jadi masih di atas banget gitu ya. Makanya ketika nanti programnya diturunkan menjadi copywriting, itu tidak akan bisa kena gitu loh. Kenapa tidak akan bisa kena? Karena teman-teman, hanya mengambil di permukaan saja. Oleh karenanya, pendekatan sosiologi terhadap masalah sosial di masyarakat dan media massa perlu hematnya dipelajari oleh teman-teman, gitu ya. Terlepas dari kita sudah memakai bingkai SDGs, teman-teman harus memahami bahwa masalah masyarakat itu banyak ya, jadi lebih kepada social life, kehidupan masyarakat. Nah, makanya dia melahirkan problema sosial. Jadi ada menyangkut nilai sosial, moral, dan abnormal. Maka pada prinsipnya, proses perkembangan masyarakat-masyarakat yang beradaptasi atau berinteraksi itu dianggap dalam tanda kutip baik dan buruk. Oleh karenanya, masalah adalah harapan tidak sesuai kenyataan. Masalah sosial adalah ketidaksesuaian antara unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial, sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Oleh karenanya, teman-teman, em, dalam membuat program dari manajemen web dengan community based marketing, itu perlu disadari bahwa kalian harus lebih memperhatikan masalah sosialnya. Masalah sosialnya di sini adalah yang pertama, apakah ada pertama loh ya, apakah ada, satu masalah yang dia sangat spesifik dengan community based marketing programnya teman-teman. Yang kedua, itu dijelaskan di dalam PPT teman-teman yang kemarin seharusnya. Jadi, kalau community based marketing kan dia, apa sih yang masalah yang terjadi sehingga kita harus membuat sebuah komunitas yang mendukung brand kita, sebuah komunitas yang ada atau bahkan sengaja dibuat baru, yang dia bisa menjadi pendorong bagi kita atau brand kita untuk berkembang, itu nggak muncul di PPT teman-teman. Nah, yang lebih dalam lagi, ada nggak refleksi imannya, gitu. Karena kebanyakan masalah sosial kehidupan bermasyarakat pasti lekat kaitannya dengan agama. Lalu ketika membuat community based marketing-nya teman-teman, itu rencana tindakan untuk menyelesaikan masalahnya seperti apa? Apakah dengan hanya bergabung menjadi member selesai? Atau dengan teman-teman, mmm, memberikan benefit apa ketika gabung komunitas? Apa yang kalian berikan? Nah, itu belum ketemu. Nah, tadi ya, lepas dari sudah kita SDGs-an bahwa ada satu bentuk masalah kemiskinan, masalah sosial adalah kemiskinan. Yang kedua adalah pengangguran, kejahatan, terus kemudian pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat, yang nomor 5 seperti pelacuran, delinkuensi anak, alkoholisme, homoseksualitas, kemudian masalah generasi muda dan masyarakat modern. Nah, kemudian, media itu adalah penghasut. Nah, kaitannya dengan materi sebelum ini adalah ketika teman-teman membuat copywriting, maka penghasut itu dianggap atau dirubah menjadi konotasi yang positif menjadi persuasif atau mengajak. Teman-teman sudah dimasukkan SDGs dari masing-masing program teman-teman, maka itu kembali lagi dibuat copywriting-nya untuk memecahkan masalah sosial dan SDGs itu. Oleh karenanya, program berbasis komunitas prinsipnya adalah membuat institusi menjadi edukatif daripada produktif. Bisa dipahami ya? Nih, jadi ada brand ya, ada brand yang namanya Biunisa. Ini copywriting-nya teman-teman. Sengaja saya pakai kaosnya.
BIUNISA ini adalah dalam tanda kutip penghasut yang juga persuasif, gitu. Nah, UNISA akan membuat sebuah komunitas. Komunitasnya dinamakan komunitas, karena dia berbasis kesehatan, maka komunitas penjual makanan sehat, misalkan seperti itu, Asosiasi Pedagang Sehat UNISA, gitu. Asosiasi Pedagang Sehat UNISA, disingkat kepala nanti. Nah, atau komunitas ya, Komunitas Pedagang Sehat UNISA. Nah, pedagang sehat UNISA itu tidak memberikan manfaat secara mutlak kepada si UNISA-nya secara produktif. Apa iya dengan mendirikan komunitas pedagang sehat UNISA dia lebih jalan secara proses bisnis? Tuh. Untuk penerimaan mahasiswa baru ya, karena itu proses bisnisnya. Tidak secara langsung. Makanya di UNISA ini ketika dibuatkan copywriting harus ada 3 tadi itu teman-teman. 3 tadi itu yang pertama adalah unique selling point-nya, USP, terus kemudian ada target audiensnya, yang ketiga adalah goals-nya. Goals-nya adalah memberikan edukasi kepada pelaku pedagang di sekitar UNISA yang menjajakan makanan itu, makanan sehat. Apa sih yang diperangi? Penyakit pasti. Terus masalah sosialnya di mana? Masalah sosialnya adalah, apa ya selama ini, jajanan di Indonesia itu tidak lebih baik dari jajanan di perindakan? Ada higienis? Satu, 2, bahan-bahannya, apakah bisa dijamin quality control-nya? Nah, komunitas pedagang sehat ini lebih ke edukatif. Untuk apa? Perubahan sosial. Jadi ketika mahasiswa UNISA yang terdampak secara langsung dan masyarakat sekitar UNISA yang terdampak secara tidak langsung, yang memakan makanan di sana dari komunitas pedagang sehat UNISA itu merasakan dampaknya. Maka dari pencetus masalah sosial di media menjadi solutif masalah sosial. Itu maksud maksud kita di pertemuan 3, 4, dan 5. Yang pertemuan 4 kan social media engagement ya. Nah, itu teman-teman bisa baca karena dia akan sangat sangat pengaruh nanti ketika membuat copywriting. Oleh karenanya teman-teman, langkah selanjutnya setelah kalian membuat program dan sudah di-feedback adalah membuat yang namanya copywriting, yang bertumpu pada SDGs-nya teman-teman, dan teman-teman menyoroti masalah sosial dari SDGs itu, diambil salah satu, terus kemudian dibuatlah satu tagline yang mendukung program utama teman-teman. Bisa jadi program yang sudah kalian ajukan ke saya itu berubah karena menyesuaikan tagline. Bisa jadi dipertahankan, bisa jadi malah nggak jadi. Oleh karenanya, di pertemuan kelima ini saya akan sangat apresiasi ketika teman-teman berhasil membuat tagline dengan copywriting tagline dengan 3 komponen utama yang tadi disebutkan. Objektif atau goals, kemudian audiens atau sasaran, yang terakhir adalah USP atau unique selling point dari program komunitas teman-teman. Ingat bahwa semuanya berakar dari masalah sosial karena kalian menggunakan SDGs, makanya dibentuk community marketing base, terus kemudian kalian buat copywriting-nya, agar nanti teman-teman bisa membuat, website yang keren. Gitu ya. Jadi situ, Pak, kalau nanti misalnya program community base marketing-nya itu hanya menjadi member, gimana, Pak? Ya nggak apa-apa, sekedar membuat member itu sudah baik. Tapi tujuan dari pembuatan member itu apa? Kan sebagai sebuah brand, ya, apapun itu brand yang kalian ajukan, itu mengubah dari produktif menjadi edukatif. Nah, komunitas ini
didirikan untuk memberikan edukasi yang baik, positif, persuasif, tidak penghasut, tidak pencetus kerusuhan dan sebagainya, untuk, memilih media itu tidak menjadi sisi gelap, tapi menjadi pencerah yang berkemajuan, sehingga acapkali ketika efek dari komunitas itu didengungkan dengan kita, maka dia akan berdampak langsung ke masyarakat dan membawa nama baik brand atau program yang sedang kalian kerjakan. Oleh karenanya teman-teman, pertemuan kali ini praktikumnya adalah membuat copywriting di Lensa, jadi, saya harap maksimal, kemudian teman-teman, bisa langsung nanti kita ketemu di pertemuan selanjutnya, gitu ya. Nah, kayak ini nanti akan saya berikan di pertemuan selanjutnya. Oke, gitu. Terima kasih teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf, eee, sehat selalu dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.